Kalian baru mulai ngiklan di Google Ads tapi mau coba untuk merambah platform lain seperti Discovery atau YouTube Ads, tapi masih bingung nih mau pakai targeting audience yang mana. Nah, di sini aku mau jelasin nih audience apa saja yang bisa kalian coba untuk kalian target untuk iklan Discovery maupun iklan YouTube Ads kamu supaya makin spesifik dan makin banyak menghasilkan konversi. Hai, kembali lagi dengan aku Asa, tim advertiser dari Upperclicks. Nah, kira-kira yang mau dibahas apa ya hari ini? Mungkin teman-teman sekalian punya masalah serupa nih. Pertama-tama, kenapa sih campaign Discovery atau demand gen sekarang dan campaign YouTube Ads sendiri harus menggunakan targeting audience? Alasan kenapa iklan Discovery maupun YouTube harus menggunakan targeting audience adalah kalau misalkan kalian tidak menggunakan targeting audience, iklan kamu akan ditampilkan terlalu narrow atau terlalu broad. Nah, kalau misalkan terlalu broad, kenapa Kak? Nah, kalau terlalu broad, nanti iklan kamu akan muncul ke audiens yang tidak sesuai dengan target audiens yang atau pasar yang kamu inginkan, atau tidak sesuai dengan bisnis kamu lah. Nah, jadi baiknya harus pakai target audiens yang mana ya yang cocok untuk bisnis aku Kak. Nah, di sini aku mau jelasin dulu nih, apa itu segmen audience. Nah, segmen audience ini bisa kamu tambahkan di level ad group untuk menjangkau orang berdasarkan siapa mereka, minat mereka, dan kebiasaan mereka, serta informasi yang sering mereka cari di akhir-akhir ini atau mungkin cara mereka berinteraksi dengan bisnis kamu. Nah, Google ini sudah mulai cerdas menentukan audiens yang sesuai dengan bisnis kamu. Jadi biasanya Google akan merekomendasikan targeting audiens yang sesuai dengan bisnis kamu. Nah, gimana caranya? Nanti akan aku kasih tahu caranya. Dengan targeting segmen audience ini juga bisa mampu menaikkan performa iklan kamu dengan menjangkau orang-orang yang mungkin menjelajahi situs serupa maupun aplikasi serupa, bahkan video-video serupa yang mirip dengan iklan kamu atau bisnis kamu. Nah, AI Google sendiri sekarang sudah mulai cerdas juga untuk memprediksi elemen fit mana yang dicari oleh calon pembeli. Jadi AI Google sudah bisa memisahkan audiens mana saja yang baru mencari keyword-keyword tertentu yang sesuai dengan bisnis kamu dan audiens yang mana yang memiliki intensi pembelian serupa dengan bisnis kamu. Biasanya tim Upperclicks membagi audiens menjadi dua. Yang pertama adalah cold audience. Cold audience sendiri datangnya bisa dari interest audience yang sesuai dengan bisnis kita. Misalkan bisnis kita adalah vendor pernikahan, maka kita bisa menargetkan interest wedding di dalam iklan kamu. Nah, yang kedua adalah audience remarketing. Kamu bisa menggunakan data-data yang sudah kalian rekam berupa orang-orang yang pernah mengunjungi landing page atau situs kamu maupun orang-orang yang pernah mengunjungi channel YouTube ataupun menonton video di channel YouTube kamu. Kamu bisa memapar ulang lagi iklan kamu dengan audience remarketing ini. Nah, di sini aku akan kasih tahu cara bagaimana mencari audience interest yang kira-kira sesuai dengan bisnis kamu. Syaratnya cuma satu, kamu sudah pernah running jenis campaign search di akun Google Ads kamu. Stop. Lagi seru ya belajarnya ya? Tapi mau gak sih belajar Google Ads lebih dalam? Kalau misalnya kamu tertarik, yuk belajar lewat Google Ads One Formula Volume 2 lewat link di bawah ini dan langsung klik tombol deskripsi ya. Pertama-tama, kalian bisa buka akun Google Ads kalian, lalu kalian bisa filter untuk pilihan kampanye penelusuran atau campaign search. Jika sudah terfilter untuk jenis kampanye penelusuran saja, di sini kalian bisa langsung ke bagian insight. Nah, di sini ada beberapa insight yang bisa kalian baca. Di sini tentang penggunaan anggaran budget tidak aku bahas. Jadi yang kita bahas kali ini adalah audiens yang bisa kita pakai untuk penargetan di campaign Discovery dan YouTube.
Nah, di sini muncul pilihan analisis audience yang bisa kalian pilih atau kalian lihat. Nah, kalau campaign search kalian baru berjalan, pilihan konversi ini tidak akan muncul. Jadi yang muncul mungkin hanya klik dan tayangan. Tapi kalau misalkan campaign search kalian sudah berjalan lumayan lama, biasanya konversi ini akan muncul juga. Jadi kalau misalkan campaign search kalian sudah berjalan cukup lama, kalian bisa pilih konversi. Tapi kalau misalkan campaign search kalian baru berjalan, kalian bisa pilih klik atau tayangan atau impresi. Nah, di sini karena memang di campaign aku sudah muncul bentuk konversinya, maka di sini aku pilih konversi. Lalu di sini ada segmen audience, kemudian ada jenis, ada pangsa konversi, ada indeks, dan ada kampanye. Nah, di sini kalian bisa klik pangsa konversi. Pangsa konversi sendiri biasanya audiens manakah yang memberikan kontribusi konversi terbanyak di campaign kamu. Jadi di sini kalian bisa sort pangsa konversi. Nah, di sini kita lihat dulu nih segmen mana yang memberikan pangsa konversi yang paling banyak. Nah, di sini kita lihat ternyata untuk segmen audiens perencanaan keuangan, perencanaan warisan, dan industri pelayanan memiliki pangsa konversi paling banyak untuk akun ini. Jadi kalian bisa menggunakan pangsa konversi dengan persentase terbanyak untuk kalian target di campaign discovery maupun YouTube ads kalian. Nah, yang terakhir adalah do and don'ts penargetan audience untuk iklan kamu. Yang harus kamu lakukan adalah pilih target audience yang memang sesuai dengan jenis bisnis kamu. Jangan sampai kamu memilih target audience yang sangat melenceng atau sangat jauh, tidak sesuai dengan pangsa pasar ataupun jenis bisnis kamu. Selain itu, untuk pemilihan interest diusahakan untuk memilih 1-3 interest saja dalam satu campaign. Jangan menargetkan terlalu banyak interest di campaign kamu. Kenapa? Karena semakin banyak makin luas. Kenapa kalau semakin luas? Kalau semakin luas sama seperti penjelasan aku tadi, kalau semakin luas iklan kamu akan ditampilkan ke audiens yang tidak sesuai dengan pangsa pasar kamu. Yang terakhir, jangan campurkan penargetan cold audience dengan remarketing. Kenapa? Karena kalau misalkan tercampur antara cold audience dengan remarketing, otomatis itu akan mengacaukan mesin learning. Biasanya untuk audience remarketing akan jauh lebih hot dibandingkan dengan cold audience. Maka biasanya untuk remarketing, untuk harga average CPC-nya akan jauh lebih murah dibandingkan dengan cold audience. Maka kalau bisa penargetan cold audience dan dari marketing dipisah di level campaign supaya selain memisahkan harga average CPC-nya tadi, kita akan jauh lebih mudah menganalisa dan mengevaluasi hasil campaign mana yang jauh lebih baik untuk campaign kamu. Apakah lebih efektif dan efisien menggunakan audience remarketing? Atau ternyata cold audience ini jauh lebih efektif dan lebih murah dibandingkan campaign search ataupun campaign marketing itu sendiri. Nah, sekian penjelasan aku kali ini tentang penargetan audience untuk iklan discovery atau yang sekarang namanya adalah demand gen dan juga YouTube Ads. Nah, mau tahu tips and trick untuk akun Google Ads kamu supaya nilai konversi kamu makin naik? Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan juga channel tim Upperclick supaya kita selalu update video-video terbaru untuk mengoptimasi iklan Google Ads kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Upperclicks, elevate your clicks. Bye!